Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang recruitment modeling. Anggota kelompok pertama Khairati Zikri Utami BP 1710 533018. Kedua, Muhammad Farhan Devasa PP 1810 531002. Dan yang terakhir, Via Guzia Nasari BP 1810 531004. Pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Muhammad Farhan Devasa. Baik, saya Muhammad Farhan Devasa akan menjelaskan mengenai sistem analisis space overview. Tujuan keseluruhan dari analisis sistem untuk memahami proyek yang diusulkan, memastikan bahwa suatu proyek yang akan mendukung kesehatan bisnis, dan membangun fondasi yang kokoh untuk sistem pengembangan. Dalam fase ini, Anda menggunakan model dan alat dokumentasi lainnya untuk memvisualisasikan dan mendeskripsikan sistem yang diusulkan. System Analysis Activities. Yang pertama adalah Requirement Modeling, melibatkan pencarian fakta untuk mendeskripsikan sistem saat ini dan identifikasi persyaratan untuk sistem baru seperti keluaran, masukan, proses kinerja, dan keamanan. Yang kedua adalah Object Modeling. Analisis terstruktur memperlakukan proses data sebagai komponen terpisah. Analisis berorientasi objek, menggabungkan data dan proses yang bertindak atas data menjadi suatu objek. Yang ketiga adalah Data and Process Modeling, melanjutkan proses pemodelan dengan mempelajari bagaimana mempresentasikan data sistem secara grafis dan proses menggunakan teknik analisis terstruktur tradisional. Dan yang terakhir, Development Strategies, mempertimbangkan berbagai pilihan pengembangan dan mempersiapkan transisi ke fase desain sistem dari SDLC. Team-based Technique, JAD, RAD, dan Agile Methods. Yang pertama, Joint Application Development atau JAD, merupakan teknik berorientasi pengguna untuk pencarian fakta dan pemodelan persyaratan. Karena tidak terkait dengan yang spesifik metodologi pengembangan, pengembang sistem menggunakan JAD setiap kali masukan dan interaksi kelompok yang diinginkan. User Involvement, pengguna memiliki kepentingan penting dalam sistem informasi, dan mereka harus berpartisipasi penuh pada proses pengembangan. Departemen IT memiliki tanggung jawab sendiri untuk pengembangan sistem, dan pengguna memiliki peran yang relatif pasif. Selama proses pengembangan, staf IT akan mengumpulkan informasi dari pengguna, menentukan sistem persyaratan, dan membangun sistem baru. Pada berbagai tahapan proses, staf IT mungkin memiliki pengguna untuk meninjau desain, menawarkan komentar, dan mengirimkan perubahan. JAD Participants and Roles. JAD Project Leader role-nya adalah develops an agenda, acts as a facilitator, and leads the JAD session. Top management role-nya adalah provides enterprise level authorization and support for the project. Managers role-nya adalah provide department level support for the project and understanding of how the project must support business, function, and requirement. Users role-nya adalah provide operation level input on current operations, desired change, input and output requirements, user interface issues, and how the project will support day-to-day tasks. System analysis and other IT staff member role-nya adalah provide technical assistance and resources for JAD team members on issues such as security, backup, hardware, software, and network capability. Recorder role-nya adalah documents result of JAD session and work with system analysis to build systems model and develop case tool documentation. Kelebihan dan kekurangan JAD. Kelemahan JAD adalah JAD lebih mahal dan bisa merepotkan jika code tersebut terlalu besar dibandingkan dengan ukuran proyek. Keuntungannya adalah JAD memungkinkan pengguna utama untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses pemulihan persyaratan. Rapid Application Development atau RAD adalah teknik berbasis sistem yang mempercepat pengembangan sistem informasi dan menghasilkan sistem informasi yang berfungsi. Berikut merupakan RAD Phases and Activities. RAD Objektif,
Tujuan utama dari semua pendekatan RAD adalah untuk memotong waktu dan biaya pengembangan melibatkan pengguna dalam setiap fase pengembangan sistem. Karena proses yang berkelanjutan, RAD memungkinkan tim pengembangan untuk membuat modifikasi yang diperlukan dengan cepat seiring perkembangan desain. Pada saat anggaran perusahaan ketat, hal ini sangat penting untuk membatasi biaya perubahan yang biasa terjadi dalam pengembangan yang panjang dan berlarut-larut susunan acara. Kelemahan dan kelebihan RAD. Kelemahan RAD adalah menekankan mekanisme sistem itu sendiri dan tidak menekankan kebutuhan bisnis strategis perusahaan. Keuntungannya adalah bahwa sistem dapat dikembangkan lebih cepat dengan signifikan dengan juga penghematan biaya. Agile Methods. Agile Methods mencoba mengembangkan sistem secara bertahap dengan menggabungkan serangkaian prototipe dan terus menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Saat proses agile berlanjut, pengembang merevisi, memperluas, dan menggabungkan versi sebelumnya menjadi produk akhir. Pendekatan tangkas menekankan umpan balik berkelanjutan, dan setiap penambahan langkah ini dipengaruhi oleh apa yang telah dipelajari di langkah sebelumnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian metode Agile. Keuntungannya yaitu metode ini sangat fleksibel dan efisien dalam menghadapi perubahan. Sedangkan kerugian atau kelemahannya, seperti anggota tim membutuhkan keterampilan teknis dan interpersonal tingkat tinggi. Kemudian, kurangnya struktur dan dokumentasi dapat menyebabkan faktor risiko. Modeling Tools and Techniques. Model membantu pengguna, manajer, dan profesional teknologi informasi dalam memahami desain sistem. Pemodelan melibatkan metode grafis dan bahasa non-teknis yang mewakili sistem pada berbagai tahap perkembangan. Selama pemodelan persyaratan, kita dapat menggunakan berbagai alat untuk menggambarkan proses bisnis, persyaratan, dan interaksi pengguna dalam sistem. Berikutnya, Functional Decomposition Diagrams merupakan sebuah top-down representasi dari fungsi atau proses. Menggunakan diagram ini, seorang analis bisa menunjukkan fungsi bisnis dan memecahnya menjadi fungsi tingkat rendah dan proses. Membuat diagram ini mirip dengan menggambar bagan organisasi, di mana dimulai dari atas dan menuju ke bawah. Selanjutnya, pemodelan proses bisnis, di mana menjelaskan suatu model proses bisnis atau lebih seperti menangani reservasi maskapai penerbangan, mengisi pesanan produk, atau memperbarui akun pelanggan. Selama pemodelan kebutuhan, analis sering membuat model yang menggunakan bahasa standar atau yang disebut juga dengan notasi pemodelan proses bisnis. Hal ini termasuk berbagai bentuk dan simbol untuk merepresentasikan acara, proses, dan alur kerja. Diagram aliran data. Diagram aliran data bekerja dari dekomposisi fungsional diagram. Analis dapat membuat diagram aliran data untuk menunjukkan bagaimana sistem menyimpan, memproses, dan mengubah data. Berikutnya, Unified Modeling Language. Di sini, digunakan secara luas pada metode visualisasi dan pendokumentasian sistem perangkat lunak rancangan. UML menggunakan konsep desain berorientasi objek, tetapi memang demikian independen dari bahasa pemrograman tertentu dan dapat digunakan untuk menggambarkan proses dan persyaratan bisnis umumnya. Selama pemodelan persyaratan, seorang analis sistem dapat memanfaatkan UML untuk merepresentasikan sistem informasi yang dikirim dari sudut pandang pengguna. Persyaratan sistem adalah karakteristik atau fitur yang harus disertakan dalam sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan dapat diterima oleh pengguna. Persyaratan sistem berfungsi sebagai tolak ukur untuk mengukur penerimaan keseluruhan dari hasil akhir sistem. Persyaratan sistem terbagi dalam 5 kategori umum, yaitu keluaran, masukan, proses, kinerja, dan kontrol. Selanjutnya, contoh umum persyaratan sistem untuk setiap kategori. Berikut ini merupakan contoh pada output. Di sini, situs web harus melaporkan statistik volume online setiap 4 jam dan setiap jam selama periode puncak.
Sistem inventaris harus menghasilkan laporan harian yang menunjukkan nomor bagian, deskripsi, jumlah yang ada, jumlah yang dialokasikan, jumlah yang tersedia, dan unit biaya semua diurutkan berdasarkan nomor bagian. Kemudian, sistem manajemen kontak harus membuat daftar pengingat harian untuk semua perwakilan penjualan. Pada sistem pembelian harus memberikan spesifikasi terkini kepada pemasok. Kemudian sistem pelacakan penjualan harus menghasilkan laporan barang yang bergerak cepat setiap hari, mencantumkan semua produk yang melebihi perkiraan volume penjualan yang dikelompokkan menurut gaya, warna, ukuran, dan menyusun ulang status. Dan kemudian sistem analis pelanggan harus menghasilkan laporan triwulan yang mengidentifikasi perubahan pola urutan atau tren dengan perbandingan statistik sebelumnya 4/4. Berikut ini merupakan contoh umum persyaratan sistem pada performa atau kinerja. Di sini dicontohkan bahwa sistem harus mendukung 25 pengguna online secara bersamaan, waktu respon tidak boleh lebih dari 4 detik, sistem harus beroperasi 7 hari seminggu atau 365 hari setahun. Kemudian pada sistem piutang dagang harus menyiapkan laporan pelanggan paling lambat ke 3 hari kerja bulan berikutnya. Lalu pada sistem catatan siswa harus menghasilkan daftar kelas dalam waktu 5 jam setelah akhir pendaftaran. Dan yang terakhir yaitu sistem kontrol inventaris online harus menandai semua item dengan stok rendah dalam 1 jam setelah kuantitas turun di bawah minimum yang ditentukan sebelumnya. Dan yang terakhir merupakan contoh dari kontrol. Pertama, sistem harus menyediakan keamanan di tingkat sistem operasi dan di tingkat aplikasi. Kedua, catatan karyawan harus ditambahkan, diubah, atau dihapus hanya oleh anggota Departemen Sumber Daya Manusia. Ketiga, sistem harus menjaga tingkat keamanan yang terpisah untuk pengguna dan sistem administrator. Keempat, semua transaksi harus memiliki jejak audit. Yang kelima, manajer Departemen Penjualan harus menyetujui pesanan yang melebihi pesanan pelanggan batas kredit. Kemudian, yang terakhir yaitu sistem harus membuat file log kesalahan yang menyertakan jenis kesalahan, deskripsi, dan waktu. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Via. Baik, perkenalkan saya Via Guzianasari akan menjelaskan slide selanjutnya yaitu Future Growth, Cost, and Benefit. Selain persyaratan sistem, analisis sistem harus mempertimbangkan skalabilitas yang menentukan bagaimana sistem akan menangani pertumbuhan dan permintaan di masa depan, dan total biaya kepemilikan yang mencakup semua biaya operasional dan dukungan di masa depan. Yang pertama yaitu skalabilitas. Skalabilitas mengacu pada kemampuan sistem untuk menangani peningkatan volume dan transaksi bisnis di masa depan. Karena akan memiliki masa manfaat yang lebih lama, sistem yang dapat diskalakan menawarkan yang lebih baik laba atas investasi awal. Untuk mengevaluasi skalabilitas, Anda memerlukan informasi tentang proyeksi volume masa depan untuk semua keluaran, masukan, dan proses. Yang kedua yaitu Total Cost of Ownership atau yang disingkat dengan TCO. TCO sangat penting jika tim pengembangan menilai beberapa alternatif. Setelah mempertimbangkan biaya tidak langsung, yang tidak selalu terlihat, sebuah sistem yang pada awalnya tampak tidak mahal mungkin benar-benar menjadi pilihan yang paling mahal. Satu masalah adalah perkiraan biaya cenderung mengecilkan biaya tidak langsung seperti dukungan pengguna dan kerugian produktivitas waktu. Bahkan jika angka yang akurat tidak tersedia, analisis sistem harus mencoba mengidentifikasi secara tidak langsung atau biaya tidak langsung dan memasukkannya dalam perkiraan TCO. Fact Finding Overview. Meskipun perangkat lunak dapat membantu mengumpulkan dan menganalisis fakta, sebenarnya tidak ada program melakukan pencarian fakta.
Pertama, mengidentifikasi informasi yang Anda butuhkan. Biasanya mulai dengan mengajukan serangkaian pertanyaan seperti yang pertama, misalnya apa fungsi bisnis yang didukung oleh sistem saat ini? Apa tujuan strategis dan persyaratan bisnis yang harus didukung oleh sistem baru? Apa manfaat dan TCO dari sistem yang diusulkan? Transaksi apa yang akan diproses sistem? Apakah sistem baru harus berintegrasi dengan sistem lama? Prosedur apa yang dapat dihilangkan dengan rekayasa ulang proses bisnis? Dan ataupun masalah keamanan apa yang ada? Who, what, where, when, how, and why. Pencarian fakta melibatkan jawaban atas 5 pertanyaan umum. Siapa, apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Untuk setiap pertanyaan itu, Anda juga harus mengajukan pertanyaan lain yang sangat penting, yaitu mengapa. Beberapa contoh dari pertanyaan tersebut ialah, yang pertama siapa? Siapa yang melakukan setiap prosedur di dalam sistem? Mengapa? Yang kedua apa? Apa yang dilakukan? Prosedur apa yang dilakukan? Mengapa demikian proses yang diperlukan? Yang ketiga, di mana? Di mana operasi dilakukan? Mengapa? Yang keempat, kapan? Kapan prosedur dilakukan? Mengapa dilakukan saat ini? Yang terakhir yaitu bagaimana. Bagaimana prosedur dilakukan? Mengapa dilakukan dengan cara seperti itu? Ada perbedaan antara menanyakan apa yang sedang dilakukan dan apa yang bisa atau harus dilakukan sampai selesai. Analisis sistem pertama-tama harus memahami situasi saat ini. Hanya dengan begitu dia bisa atau dia menjawab pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan. The Zechman Framework. Pada tahun 1980-an, John Zechman mengamati berbagai industri seperti arsitektur dan konstruksi, menangani proyek-proyek kompleks, dan dia menyarankan bahwa ide yang sama bisa jadi diterapkan pada pengembangan sistem informasi. Konsepnya, kerangka Zechman untuk arsitektur perusahaan adalah model yang menanyakan pertanyaan pencarian fakta tradisional konteks pengembangan sistem. Interview. Interview adalah alat pencari fakta yang penting selama fase analisis sistem dengan cara pertemuan terencana di mana Anda memperoleh informasi dari orang lain. Setelah mengidentifikasi informasi yang Anda butuhkan, seperti yang dijelaskan sebelumnya, Anda dapat memulai proses wawancara yang terdiri dari 7 langkah untuk setiap wawancara. Langkah pertama, tentukan orang yang akan diwawancara. Kedua, tetapkan tujuan wawancara. Ketiga, kembangkan pertanyaan wawancara. Keempat, persiapkan untuk wawancara. Kelima, lakukan wawancara. Keenam, dokumentasikan wawancara. Ketujuh, evaluasi wawancara. Unsuccessful interview. Salah satu alasan utamanya mungkin karena Anda dan orang yang diwawancarai tidak rukun. Situasi seperti itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya, kesalahpahaman atau konflik kepribadian dapat mempengaruhi wawancara secara negatif, atau orang yang diwawancarai mungkin takut dengan sistem yang baru akan menghilangkan atau mengubah pekerjaannya. Other fact-finding technique. Yang pertama, dokumen review dapat membantu Anda memahami bagaimana seharusnya sistem saat ini bekerja. Ingatlah bahwa dokumentasi sistem terkadang kadaluarsa. Kedua, observasi. Prosedur operasi saat ini adalah teknik pencarian fakta lainnya. Melihat sistem beraksi memberikan Anda perspektif tambahan dan pemahaman yang lebih baik prosedur sistem. Pengamatan pribadi juga memungkinkan Anda untuk memverifikasi
nyataan yang dibuat wawancara, dan menentukan apakah prosedur benar-benar berfungsi seperti yang dijelaskan. Ketiga, questionnaire and survey. Dalam proyek yang membutuhkan masukan dari banyak orang, kuesioner bisa menjadi alat yang berharga. Kuesioner juga disebut survei, adalah dokumen berisi jumlah pertanyaan standar yang dapat dikirim ke banyak individu. Sampling, cara pencatatan, laporan, log operasional, dokumen entry data, ringkasan pengaduan, permintaan kerja, dan berbagai jenis formulir. Teknik pengambilan sampel meliputi pengambilan sampel sistematis, pengambilan sampel bertingkat, dan pengambilan sampel acak atau pengambilan sampel secara acak. Yang kelima, research. Penelitian dapat mencakup internet, majalah IT, dan buku untuk mendapatkan informasi latar belakang, materi teknis, dan berita tentang tren dan perkembangan industri. Selain itu, Anda dapat menghindari profesional rapat, seminar, dan diskusi dengan profesional TI lainnya yang dapat dilakukan yang sangat membantu dalam pemecahan masalah. Dokumentasi. Anda harus mendokumentasikan pekerjaan Anda sesuai dengan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, catat informasi segera setelah Anda mendapatkannya. Yang kedua, gunakan metode perekaman sesederhana mungkin. Yang ketiga, catat temuan Anda sedemikian rupa sehingga dapat dipahami oleh orang lain. Yang keempat, atur dokumentasi Anda sehingga materi terkait mudah ditemukan. The need for recording the facts. Pertama, software tools. Banyak program perangkat lunak tersedia untuk membantu Anda mencatat dan mendokumentasikan informasi. Yang kedua, cache tools. Anda dapat menggunakan alat cache di setiap tahap pengembangan sistem. Yang ketiga, productivity software. Perangkat lunak produktivitas mencakup pengolah kata, spreadsheet, manajemen database, grafik presentasi, dan perangkat lunak kolaborasi program. Salah satu perangkat lunak yang paling terkenal yaitu Microsoft Office. Yang keempat yaitu graphic modeling software. Microsoft Visio adalah pemodelan grafis yang populer, alat yang dapat menghasilkan berbagai macam grafik dan diagram. Visio menyertakan pustaka template, stensil, dan bentuk. Seorang analisis dapat menggunakan Visio untuk membuat berbagai tipe visual model, termasuk proses bisnis, diagram alur, diagram jaringan, organisasi grafik, dan peta situs web. Yang kelima yaitu Personal Information Manager. Seorang analisis yang sibuk perlu melacak rapat, mewawancara, janji temu, dan tenggang waktu. Seorang manajer informasi pribadi seperti Microsoft Outlook dapat membantu mengelolanya dengan menggunakan kalender pribadi dan daftar tugas dengan prioritas dan kemampuan untuk centang item yang sudah selesai. Yang keenam yaitu wireless communication device. Bahkan dalam dunia IT yang dinamis, belakangan ini ledakan teknologi nirkabel hampir belum pernah terjadi sebelumnya. Standar nirkabel terbaru yang disebut 4G membuka batas baru dalam akses web, broadband, email, jaringan sosial, pertukaran file, dan streaming multimedia. Pengguna menikmati yang baru hardware dan software, sinkronisasi mudah dengan jaringan kantor, dan inovatif layanan yang dirancang untuk generasi kabel. Preview of Logical Modeling. Pada kesimpulan, pemodelan persyaratan pengembangan sistem harus memiliki gambaran yang jelas, pemahaman tentang proses bisnis, dan persyaratan bisnis. Langkah selanjutnya adalah membangun model logis dari sistem. Profesional TI memiliki pandangan berbeda tentang metodologi pengembangan sistem, dan tidak ada pendekatan yang diterima secara universal. Dengan mempelajari analisis terstruktur,
dan berorientasi objek metode, Anda mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan perspektif yang berharga. Kemudian bisa menggunakan informasi tersebut untuk menentukan metode apa atau kombinasi metode yang terbaik untuk situasi berbeda yang akan Anda hadapi dalam karir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.